Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mega Putri dengan nomor induk mahasiswa 19111E1008 dari kelas D3A Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mengaplikasikan bagaimana menggunakan rumus atau metode Dickson untuk membuang data, dalam pembuangan data menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya dan ada beberapa tahapan yang sudah saya cantumkan juga. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan yaitu dengan mengurutkan data. Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Caranya yaitu dengan memblok datanya, kemudian di ujung sini, di ujung kanan ini, ada sort and filter. Nah, yang ini, kemudian pilih continue with the journal selection. Oke, nah udah tersusun tuh dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langkah selanjutnya apa? Yaitu langkah kedua, perhatikan jumlah data. Di sini data yang kita punya ada 7 data. Nah, kita tentukan dulu yang mana X1 dan X2 dan seterusnya. Nah, data pertama yaitu merupakan X1. Data yang kedua X2, begitu seterusnya, sampai data yang terakhir itu dinamakan dengan XN. Nah, setelah diberi nama atau disimbolkan, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Di sini kan kita ada jumlah datanya ada 7. Maka dari itu kita udah bisa menentukan rumusnya yang bisa kita gunakan. Untuk data berjumlah 7, rumus Dickson yang digunakan yaitu Dickson 3-7, yang mana rumus data minimumnya adalah X2 min X1 dibagi Xn per min X2. Kemudian untuk data maksimal atau tertingginya yaitu Xn dikurangi Xn min 1 dibagi Xn min X1. Nah, udah kan? Nah, itu udah ditentukan rumusnya, baru kita aplikasikan ke rumusnya. Data yang sudah kita punya dan kita tentukan kategorinya, kita masukkan ke rumusnya. Pertama, kita cari dulu yang data minimumnya atau data terendah, yaitu sama dengan X2-nya kan di sini berarti 0,47. 0,47 dikurangi X1-nya adalah 0,39. Kurung tutup, baru dibagi atau garis miring slice gitu. Baru Xn dibagi Xn min X2. Xn-nya di sini adalah 0,99. Kurung buka lagi 0,99 dikurangi X2-nya adalah 0,47. Kurung tutup, baru enter. Nah, didapat 0,153846. Nah, dengan data kritis, kalau jumlah datanya ada 7, data kritisnya adalah, D kritisnya itu adalah 0,569. Nah, bisa disimpulkan, kesimpulannya adalah D min kurang dari atau lebih kecil dari D kritis. Maka tidak ada data yang perlu dibuang. Nah, karena tidak ada data yang perlu dibuang, maka datanya tetap utuh. Baru kita lanjut ke mencari Dmax-nya. Untuk Dmax sendiri, Dmax adalah rumusnya kan Xn, kasih sama dengan dulu, jangan lupa Xn. Xn-nya di sini 0,99. Kurung buka 0,99. Kemudian dikurangi Xn min 1. Nah, Xn min 1 ini maksudnya Xn-nya kan 7 ya, ada di 7, di data ke-7. Nah, berarti dikurangi 1, si N ini. Maka jadi X6.
atau data yang sebelumnya. Nah, berarti di sini xn-1-nya adalah 0,76. Tutup, dibagi lagi, xn-nya 0,99 dikurangi, maaf, ada kekeliruan. Nah, di sini jangan lupa bukain dulu 0,99 dikurangi X1-nya adalah 0,39. Dan tutup, enter. Nah, didapat 0,383. Dekritisnya masih tetap sama, yaitu 0,569. Kenapa masih sama? Karena datanya tidak ada yang dibuang. Pada perhitungan yang data minimum itu datanya utuh. Maka untuk data yang maksimal juga datanya tetap utuh, yaitu ada tetap 7. Maka bisa disimpulkan dari sini, kesimpulannya, Dmax lebih kecil dari D kritis. Maka tidak ada data yang perlu dibuang. Nah, udah deh kayak gini. Maka data yang kita punya aman, tidak ada yang melewati batas atas ataupun batas bawah, masih tergolong stabil. Nah, kemudian bagaimana jika ada data yang harus dibuang? Jika ada data yang dibuang, misalnya pada saat mencari data minimum atau data terendah, itu yang X1-nya harus dibuang. Berarti data itu harus dihilangkan dan X1-nya ini berpindah ke yang poin kedua atau data kedua yang 0,47. Apabila masih harus dibuang atau si nilai D-nya itu masih lebih besar dari D kritisnya, maka harus terus dihitung sampai D minimumnya atau D maksimumnya itu lebih kecil dari D kritisnya. Nah, mungkin untuk bagaimana menggunakan metode Dickson dalam Excel untuk pembuangan data cukup sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan dalam penjelasannya yang kurang baik. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.